Selamat ulang tahun. Ruo-Ruo, hindari alkohol. Ini segelas air untukmu. Para hadirin, kita semua bersama. Selamat ulang tahun untuk Ruo-Ruo. Selamat ulang tahun. Ibu mertua, kamu selalu tuduh kami tak peduli Ruo-Ruo. Tapi hari ini kakak iparnya bahkan tak muncul. Tampaknya keluarga kalian juga tidak peduli. Jiang Yuebai, perempuan desa itu, beraninya dia meremehkan Ruo-Ruo. Kemarin keguguran, tak bisa datang. Perempuan desa yang begitu sensitif beneran merasa seperti putri kaya. Keguguran bukan hal besar. Setelah melahirkan langsung bisa masak untuk suami. Billy, jika saya mendengar lagi, jika Ruo-Ruo di rumah kami sengsara, maka keluarga Wen pasti tidak melepaskan siapapun orang yang menindasnya. Setelah semua, Ruo-Ruo sangat penting bagiku. Orang yang paling berarti bagi... Benarkah? Kalau benar dia yang paling penting. Lalu aku di posisi apa? Wen Yang, aku kehilangan anak kita. Tidak pernah kau jenguk aku waktu itu. Sibuk merayakan ulang tahun adikmu, sungguh kakak yang luar biasa. Sayang, kalau hari ini tak dipesta dengan layak, kalau hari ini tak dirayakan layak, kedepannya, bagaimana jika mereka merendahkannya nanti? Rumah ini juga keluargaku sekarang. Kalian selama ini perlakukan aku seperti budak saja. Ada masalah. Jika Ruo-Ruo jadi menantu orang lain, kalian pasti baru merasa pedih. Jiang Yuebai, kau masih berani muncul di sini. Memang dasar pemalas dan Aku pulang. Menuntut kebenaran. Masih berani bicara soal keadilan. Ruo bilang kau hampir buatnya keguguran, mau celakakan cucuku. Patut saja. Cepat minta maaf pada Ruo dengan berlutut. Yang harus minta maaf itu Wen Ruo. Dia yang mendorongku. Karena itulah anakku hilang. Fata, aku tak mungkin tega melakukan itu. Kamu juga ada saat itu. Tolong katakan yang sebenarnya. Wen Yang, kamu kehilangan darah dagingmu. Bayinya sudah punya tangan dan kaki. Sebelum lahir, nyawa bayi sudah hilang. Kau sendiri lihat itu. Dia yang mendorongku. Fata, saya akui hari itu saya salah minta sup dari kakak ipar. Mungkin dia sedang marah, makanya dia bertindak begitu. Ada pepatah, anak perempuan menikah seperti air tumpah. Kalau keluarga ini tak mau terima saya, biar saya pergi saja. Jiang Yuebai, Wen Ruo tidak mendorongmu. Keguguran ini karena kurang hati-hati. Untuk apa kamu fitnah dia? Buru-buru minta maaf. Apa alasan aku harus minta maaf pada pembunuh itu? Sampai kapan kamu masih begini? Hah? Mau sejauh mana kamu bawa ini? Aku ingin bercerai darimu. Bercerai? Jangan pikir aku takut dengan ancaman cerai. Jiang Yuebai, cepat minta maaf pada Ruo-Ruo. Dia pemaaf tidak akan menyalahkanmu. Dia bunuh anak kita, tapi kamu tetap melindunginya. Apa-apaan itu? Aku tahu betul sifat Ruo-Ruo. Tidak mungkin dia menyakiti orang lain. benar. Menurutku kamu menjatuhkan putriku. Kakak ipar, aku mengerti. Kamu takut aku rebut harta sama kakak, jadi kamu fitnah aku tidak menyalahkan. Jiang Yuebai, kamu terlalu kejam pakai anakmu sendiri untuk menjebak Ruo-Ruo. Merusak hubungan kakak adik mereka. Itu memang ciri orang kampung. Orang seperti itu memang keras hati. Wen yang bahkan tidak peduli dengan harta keluargamu. Aku sungguh mencintaimu. Aku rela melayanimu bertahun-tahun. Jiang Yuebai, apakah kamu benar seperti kata mereka? Itu karena harta. Baru mendorong Ruo-Ruo. Tidak bisa. Kamu bahkan tidak percaya aku, kakak ipar. Kakak memang baik padaku, tapi kamu tidak suka. Tapi kamu juga tidak bisa menuduhku begitu. Ruo-Ruo, jangan menangis. Toh ini memang rumahmu. Semua milik keluarga Wen. Semua ini milikmu. Saya, Wen Yang, mengumum mulai hari ini. Semua harta keluarga Wen. Semua jadi milik Wen Ruo meskipun nanti saya punya anak. Juga tidak bisa menyentuh harta dan saham. Jiang Yuebai, kamu lupakan saja pikiran itu. Mila. Kakak ipar, saya takut gelap. Bisakah kakak tidur bersamaku malam ini? Dulu. Saya bodoh. Tidak melihat kecurangan kalian. Kamu dan Wen Ruo itu bukan kakak adik biasa. Apa sih sebenarnya hubungan kalian?
Jangan bicara sembarangan. Wen Ruo memang adikku. Dia yang terpenting bagiku. Takkan kubiarkan kau mencemarkannya. Bagaimana dengan Jangan ganggu lagi. Kau itu cuma ayam kampung liar. Menjadi istri keluarga Wen adalah kemuliaan. Keluarga kami menerimamu. Kau harus bersyukur. Iya, aku sangat beruntung diperlakukan seperti budak selama 3 tahun dan anakku juga mati karena kalian. Apalagi, semua modal usaha selama ini dari uangku. Makin ngawur, investasi Wen karena jodoh Wen Ruo dan Li. Siapa dirimu berkata demikian? Berani kau mengambil pujian? Jiang Yuebai? Berhenti bertingkah sembarangan. Wen Ruo sejak kecil lemah dan mudah sakit. Tidak pernah terlibat sebagai kakak. Wajar kalau aku melindunginya lebih. Jangan asal bicara hanya karena iri. Aku berbohong. Dengarkan aku. Api tak bisa ditutupi kertas. Aku tunggu hari kalian musnah tanpa sisa. Wen Yang. Sejak hari ini, aku Jiang Yuebai. Tidak tersisa ikatan dengan keluarga Wen. Kalau cerai, biar putraku yang mulai. Sehina ini keluargaku. Kau pikir aku biarkan kau pergi? Datang! Pegang erat-erat. Paksa dia bersujud minta maaf pada Ruoro. Bersujud. Tidak mau bersujud. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Wen Yang. 3 tahun sudah. Aku kira batu biasa adalah mutiara. Sangka kau cinta padaku sampai nikahi aku. Aku yang buta hati. Kalian yang bunuh anakku. Aku rela mati. Kalian takkan lolos. Ruo, sudah puaskah kamu? Mulai hari ini, tak ada yang bisa mencemarkanmu. Kakak, tapi dia hampir saja membunuh anakku. Tiap teringat, hati ini pilu. Dan ketakutan. Masih belum puas, ya? Lanjutkan pukulanmu. Sasaran perutnya. Mau cerai, ya? Aku akan habiskan keturunannya saja. Sialan kau. Tiga tahun ini, keluargaku sangat baik padamu. Jika tak mampu balas budi, aku rela. Malah menyalahkan kami berdua. Begitu saja. Salahkan dirimu jika ku bertindak keras. Apa maksudmu? 3 tahun itu. Aku tulus pada kalian. Penyakit ibuku hanya karena obat dari sekte kami tidak semakin buruk. Rupanya obatmu yang bermasalah. Kau perempuan keji. Pantas saja kondisi ibu semakin buruk. Rupanya obatmu yang bermasalah. Baiklah, hari ini aku akan menghajarmu atas namanya. Bicara sekarang. Hentikan! Hentikan! Xiao Ximei. Xiao Ximei, Xiao Ximei. Siapa kalian? Berani kau masuk rumahku? Kakak senior, dia. Mereka semua telah membunuh anakku. Wen Yang, Xiao Ximei kami percaya pada begitu saja perawatanmu. Aku punya obat jiwa, perlu tusuk jarum. Seharusnya tak izinkan Xiao Ximei itu lebih baik di gunung. Kita besar bersama, diam dulu. Ini bukan waktunya untuk lemah hati. Semua aman, kini giliran senior. Ternyata Anda adalah Tuan Jiang Yuema yang kompang camping. Guru saya juga bisa disebutkan oleh Anda. Berani lukai Ruoro. Berani sekali kau. Beraninya kau sentuh anakku. Kami sekte medis terhebat. Murid Tian Fuan. Aku murid utama Tian Xuan, senior utama Jiang Yuebai, Su Fengqing. Aku senior pertama Jiang Yuebai. Meng Huai Chuan, senior kedua Jiang Yuebai, Ling Xiao.
Aku senior ketiga Jiang Yue Bai, Ning Ye. Berani kau ganggu junior kami. Kami dari sekte Tianxuan. Tidak akan kami biarkan lolos. Siapapun di sini yang ganggu junior kami. Dari sekte Tianxuan, Jiang Yuebai. Jiang Yuebai. Bukan kamu yang bilang mazhabmu tidak terkenal? Kenapa? Malah klaim mazhabmu sebagai mazhab terkuat sedunia. Benarkah kami bisa dibodohi? Khawatir membebanimu, Ting. Mazhab terkuat mana? Mana mungkin mazhab terkuat cuma punya 5 anggota. Hanya mazhab abal-abal tapi berani berdusta. Sungguh menggelikan. Baiklah, dengarkan. Suamiku anggota 3 besar Yun Cheng, murid mazhab Sengklin. Suamiku tak pernah sebut kalian. Tianxuan tak pernah terdengar. Kalian anjing liar yang seenaknya menggigit. Buta wawasan itu kalian. Jika kalian andalkan keluarga Wen, sekarang ku cabut semua jaringan keluarga Wen. Lihatlah sombongmu. Hai kalian. Pura-puramu benar-benar kelewatan. Saya bangun keluarga Wen dari nol. Ada urusan apa kalian dengan itu? Saya hentikan semua bantuan medis keluarga Wen. Bekukan seluruh bisnis hiburannya. Dulunya karena Xiao Shimei menikah denganmu, jadi kami dukung keluarga Wen dengan kemampuanmu saja. Keluarga Wen pasti bangkrut karena kalian sakiti dia. Saya akan hancurkan keluarga Wen. Ayo pergi dulu rawat lukanya. Berdiri diam. Siapa bilang boleh bawa Jiang Yuebai? Xiao Shimei dari Tianxuan Sek kami. Kamu tak hargai dia. Kenapa tidak boleh kami ambil dia? Nyaha! Kalau kalian mau bawa dia, silakan. Namun, Jiang Yuebai tercatat dalam silsilah Wen. Hidupnya milik Wen. Matilah, masih dikubur di tanah pemakaman Wen. Silakan saja bawa dia. Tapi soal dia, harus hidup dengan cap wanita Wen yang ditinggalkan. Haha, lihat kamu. Benar-benar tanpa malu. Yuebai. Pergi ya. Pendarahan parah memicu panas dalam. Segera aku puntur. Keguguran sangat berbahaya bagi wanita. Apalagi janin yang sudah besar, seharusnya junior tidak turun gunung. Di gunung lebih aman, kita besar bersama. Ini karena senior gagal melindungimu. Kakak, mendingan kamu cerai saja. Usir dia dari rumah kita. Bercerailah. Yuebai yang akan ceraikan kamu. Kamu tidak pantas bersamanya lah. Hamba, diam. Ada apa cepat katakan? Ada masalah Wen, bos. 5 mitra utama keluarga kami mendadak. Benarkah? Masa iya mereka yang lakukan ini? Mustahil. Pasti cuma kebetulan. Yuebai, seandainya tahu kau hidup susah selama ini, dulunya harusnya berani bilang suka saat kau turun gunung. Aku sudah lama suka padamu. Kakak senior. Sudah sadar, ada bagian yang sakit. Nah, kamu dengar apa yang kubicarakan? Katanya apa? Barusan sadar. Langsung kulihat. Wajahmu seperti akan menangis. Kakak senior yang selalu sabar. Kenapa wajahmu seperti timun pahit? Aku cuma cemas dengan keadaanmu. Dia baru saja lepas dari keluarga Wen. Jangan tambah beban hatinya lagi. Kakak senior memang paling peduli. Kakak senior. Lalu kakak senior yang lain. Mereka urus perkara keluarga Wen. Kakak senior sudah berpesan. Ada yang tidak adil, segera bicara. Kenapa Wen yang buruk padamu tidak cerita pada kami? Kuira setelah punya anak, dia akan sayang padaku. Lagi pula, kalian sudah terlalu peduli padaku. Aku tak mau kalian pusing soal perasaanku. Aku ini. Kamu bukan beban bagi kami. Sekarang atau nanti sama saja. Biar aku saja. Tanganmu luka, biar aku suapin. Kenapa tidak dihabiskan? Jangan-jangan karena nikah jadi jauh dari kakak senior. Dulu kecil kamu hanya mau ku suapin.
Ahem. Adik junior, bangun. Adik junior sadar. Adik junior. Adik junior udah sadar. Adik junior sadar. Adik junior. Kamu oke aja? Kalian udah nyampe Ah. Jantungnya berdebar sekali. Dokter perlu dipanggil. Gak usah panggil. Kamu bisa lebih gak romantis lagi ya. Kamu. Kakak senior, aku sudah pulih. Karena kamu akupunkturku, aku udah hampir sembuh total. Syukur kamu selamat. Kami semua panik setengah mati. Kalau tahu ini, gak izinin kamu turun gunung. Lebih enak di gunung aja. Kakak senior kedua, udah deh, jangan ngomongin itu mulu. Adik termuda, Wen yang si pecundang itu nyakitin kamu. Tapi kamu tenang aja. Kami bertiga bakal bantuin kamu ambil hakmu. Masih banyak cowok ganteng di dunia ini, tinggal pilih aja. Dunia hiburan mending dilupakan. Terima kasih kakak senior. Kini aku tak lagi memikirkannya. Aku balik ke dunia persilatan. Lanjut berobat dan jadi diriku lagi. Adik termuda, kami udah tarik semua investasi dari keluarga Wen. Apapun kamu lakukan, selalu didukung olehku. Kami semua akan selalu mendukungmu. Saya yatim piatu. Untung guru bawa aku ke sini dan beri aku kalian sebagai keluarga. Keluarga Meng akan berkembang di Yuncheng. Konferensi investasi akan segera dimulai dan saat itu kami akan selalu mendukungmu. Apa rencanamu selanjutnya? Bercerai dulu. Untungnya ada obat dari Tian Xuan Sek. Sekarang sudah hampir sembuh. Hanya masih sedikit lemah. Ruo, hati-hati jatuh. Jangan cemas, Ruo. Dia salah suami istri, cepat juga rujuknya. Ibu mertuamu bilang, kali ini suamimu harus menjemputmu sendiri. Terserah dia saja, tidak apa juga. Masih ada kakakku yang peduli. Kakak, kamu janji baik pada anakku. Tentu saja. Aku pasti sayang padanya seperti anakku sendiri, bahkan lebih. Wen Yang, kau cabut nyawa anak kandungmu. Malah manjakan anak orang laksana permata. Mubu. Sakit lama ibu ini, baru-baru ini kambuh lagi. Sudah 3 tahun tidak kambuh, kukira sudah sembuh. Semua ini karena ulah Jiang Yue Bai itu. Bikin rumah tangga kita jadi tak tenang. Tenang saja, jangan cemas. Konon kabarnya, dokter legendaris Yumian Shenyi kembali praktik, konon bisa sembuhkan segala penyakit. Panggil dia rawat kandungan Ruo sekaligus obati ibu. Baru disebut, sudah datang. Lihat, berhenti di situ. Jangan sentuh aku, kotor. Aku tak merasa kamu jorok. Kamu masih berani sombong. Kenapa 3 laki-laki liar itu tidak ikut hari ini? Menurutku sih, mereka pasti sudah bosan lalu tinggalkan kamu. Bersih kami berbeda denganmu. Wen Ruo selalu mesra-mesra setiap hari. Orang baru pasti kira kalian pasangan sungguhan. Kakak dan adik, hubungan keluarga ini sangat kacau. Istri di keluarga itu nasibnya buruk. Benar, mungkin banyak ujian yang ia hadapi. Kasihan sekali. Salah pilih menantukah aku? Tidak pernah pulang, malah menyalahkan adik ipar. Hari ini kau harus usir pembunuh yang hancurkan putri dan keponakanku dari keluarga Wen. Biar kau mati sendiri di luar. Mubu, Malah senang. 3 tahun ini keluarga Wen cuma pandai hisap darahku. Kamu masih berani mengutuk keluarga Wen. Aku akan tutup mulutmu, Jiang Yubai. Aku gunakan ginseng terbaik bertahun-tahun untuk rawat tubuhmu. Sekarang obatnya aku stop. Tidak lama lagi penyakitmu kambuh. Cuma kamu. Beraninya kau laknat ibu kami. Dengan rumput obat busuk itu saja, kau pikir itu bisa menyembuhkan ibu. Jangan membanggakan diri seenaknya. Dengar baik-baik. Kau hanya mantan istri keluarga Wen. Masih berani datang ke sini. Memalukan keluarga Wen. Akan kau sesali, Wen Yang. Ubu, seandainya dulu kau tak mencintai Wen Yang. Hari ini takkan kubiarkan kau masuk rumah keluarga Wen. Biar semua orang lihat sendiri. Siapa dirimu, Jiang Yue Bai? Dokter, tolong!
Tabib suci bermuka giok. Tabib suci bermuka giok, kau kembali. Tabib suci bermuka giok. Tidak mungkin. Tak pernah sekolah. Bisa jadi tabib suci bermuka giok. Selamatkan dulu. Bawa ke kamar rawat. Tak ada tempat lari. Jika ibuku meninggal, aku ambil nyawamu. Dokter, mengapa ibu tiba-tiba pingsan? Tenggorokan. Penyakit ini langka. Aku sempat lihat dia hampir pulih total. Obatnya tiba-tiba berhenti, itu yang membuatnya jatuh sakit parah. Kenapa obatnya dihentikan? Kami kira ini cuma penyakit ringan, makanya tidak serius. Kalau bukan karena obat itu, dia mungkin sudah tidak ada lagi. Tanpa obat ini, penyakit menyebar susah diobati. Tabib ajaib, bisa beritahu obat apa yang kamu pakai baginya? Dan Shen terbaik dari Tianusuan. Jiang Yuebai. Yang kamu berikan pada ibuku dulu cuma akar rumput biasa. Jelas itu dan Shen palsu. Kau tabib ajaib, tapi mungkin juga palsu. Aku lihat sendiri tabib sembuhkan pasien 5 tahun lalu. Ilmu pengobatannya benar-benar luar biasa tanpa bantuan tabib Jiang. Ibumu pasti sudah tiada. Jiang Yuebai. Kau kan tabib ajaib, kenapa baru sekarang bicara? Selama ini kamu yang merawat ibu dan sekarang gara-gara kamu. Segera sembuhkan ibuku. Mengapa harus selamatkan dia? Kalau bisa selamatkan, kenapa tidak? Tegak biarkan orang mati di depan mata. Jiang Yuebai. Sudah lupa, kalau bukan karena ibu setuju, kamu takkan pernah bisa masuk keluarga Wen. Ibuku yang besarkanmu. Aku dan adikku, kamu wajib menyelamatkannya. Obat tidak akan bisa menolong lagi. Berikan aku jarum emasku, biar aku tusukkan sekali. Mungkin bertahan beberapa hari saja. Terserah kalian. Hidupku, beruntung lihat langsung jarum suci 9 jiwa dari tangan dewa pengobatan. Hidupku, takkan sia-sialah. Maksudmu jarum emasmu di kamar. Tapi jarum emas itu sudah... Apa bedanya jarum emas Pragmana? Kamu tabib hebat, pakai saja jarum biasa. Berani-berani. Di mana jarum emas? Kenapa marahi aku? Dia sedang hamil, jangan ganggu janinnya. Untuk menyembuhkan, boleh pakai jarum apa saja. Itu jarum dari almarhum guru saya. Satu-satunya di dunia. Bisa sama jarum biasa. Cepat beri aku jarum emas. Kamu kenapa sih? Jiang Yuebai. Dulu kamu menikahiku tanpa seserahan 3 tahun lalu. Kamu hidup menumpang di keluarga Wen. Secara logis, seluruh hartamu milik keluarga Wen saja. Dulunya keluarga Wen biasa saja. Takut membebani kamu. Anggap kalian keluarga sendiri, jadi tak beritahu. Semua investasimu selama ini semuanya dari aku. Nikahi kakakku tanpa tas bermerek? Tiap hari cuma bawa tas usang. Apa kemampuanmu bantu Wen cari investor? Kakakku bisa mencapai semua ini. Semua berkat usahanya sendiri. Yang Ruoru benar. Suksesku karena kamu. Tak ada hubungan sama sekali. Jangan omong kosong, cepat tolong orang sakit. Paham bahasa manusia? Selamatkan ibumu butuh jarum emas. Jarum emas sudah hilang sekarang. Maksudmu apa? Apa maksudnya? Aku tak akan beri padamu. Kupikir jarum emas itu cuma menganggur di sana. Jadi kuputuskan meleburnya. Kujadikan kalung panjang umur. Itu jarum emas 9 jiwa milik Tian Xuan Sek. Ada apa teriak-teriak? Kupikir kau tak tahu menyembuhkan. Makanya cari banyak alasan. Apa sih yang bagus darimu? Aku bahkan belum protes. Jarum emasmu penuh kotoran. Itu inti jarum dari bahan langit dan bumi. Lebih berharga dari emas, malah kau buang. Simpan saja emas itu. Tunjukkan kebodohanmu. Sudah cukup. Kau cuman wanita dusun, tak tahu apa-apa. Tidak bisa menyembuhkan. Buru-buru pergi dari sini. Walau aku belum pengalaman luas. Aku tahu ambil tanpa izin itu maling. Kak, lihat dia. Aku salah, buang 3 tahun. Tinggalkan dunia pengobatan. Menyia-nyiakan harapan besar guru. Karena kau hancurkan jarum emas. Serahkan kuncinya. Ini milikku sekarang. Jangan harap bisa kau rebut. Lepaskan saja. Jangan rebut terus, minggir. Mu! Mu! Mama, bawa ke ruang darurat. Cari Danshin terbaik atau Nyonya Wen tak tertolong. Cepat, cepat. Ibu cepat. Mama. Perawat!
Sayang, jarum emas sudah hancur. Belum sempat lihat sang tabib berobat. Masih ingat 5 tahun lalu lihat kamu berakupuntur? Pasien saat itu nyaris masuk alam baka. Setelah itu, tak pernah melihatmu gunakan jarum lagi. Sejak aku menikah, jarum emas tak pernah kugunakan lagi. Namun, aku akan kembali ke dunia pengobatan. Lihat akupunkturku saja. Datang ke acara Meng 3 hari lagi. Aku akan umumkan kembaliku dan mulai praktik lagi. Itu kabar baik sekali. Aku harus cepat beritahu kolega, semua menanti kepulanganmu. Kak Jiang Yuebai hadir di acara bisnis Meng. Jiang Yue, baik. Tega membiarkan ibuku celaka. Harus. Kita balas dia. Ada caranya. Sampai dia merunduk minta ampun. Caranya apa? Di rumah kita. Masih ada abu anaknya yang tersimpan kan? Acara promosi ini sangat mewah. Keluarga Wen kita ternyata bisa ikut. Tentu saja. Diapresiasi langsung oleh Presiden Meng dan diundang secara pribadi. Kakak memang hebat. Tapi jangan khawatir. Selain keluarga Meng, ada juga sekte Sangking tempat suami saya berada. Saya tak akan biarkan keluarga Wen hancur. Ruo-Ruo memang perhatian. Jiang Yuebai, kamu benar-benar di sini. Jiang Yuebai, Masih saja cari lelaki untuk bisa masuk. Apa pantasmu datang ke sini? Kalian 2 serangga busuk bisa masuk. Kenapa saya tidak boleh? Jiang Yuebai, pakaimu sangat bagus. Kamu ingin mendekati Presiden Meng? Kita belum bercerai. Malah sibuk menggoda yang lain dan buat malu. Lepaskan saya. Kapan saya mendekati orang? Aku tangkap kamu. Kamu pura-pura bodoh. Kamu kelihatan pintar waktu selingkuh dulu. Kamu ini kakak senior. Hei, kakak senior. Mau kemana dengan tergesa-gesa? Adik junior menyuruhku selidiki Wen Yang dan Wen Ruo. Bukan saudara sendiri, masih ada rahasia lain. Mereka bukan saudara sungguhan. Aku harus cepat beritahu adik junior. Surat ceraian adik junior juga sudah siap. Hari ini adik junior harus putus hubungan dengan... Wen Yang dan Wen Ruo sudah datang. Aku yang menyuruh orang menjemput. Hari ini mereka akan terbongkar. Kapan pernah kau anggap aku istrimu? Selama ini, aku layani kalian bertiga bagai budak. Lalu ini balasmu. Baru setelah cerai aku berselingkuh. Kalau soal kesalahan, kamulah yang bersalah dalam nikah. Jadikan adikmu wanita jahat. Apa-apaan itu? Aku pikir kamu hanya ingin menyeret kami semua. Cepat minta maaf dan pergi dari sini. Kenapa aku yang harus minta maaf? Benar takkan minta maaf? Perhatikan baik-baik. Ini abu janinmu sendiri yang mati. Aling saja. Berani maju lagi? Ku buang ke tanah dan biarkan dimakan anjing. Kalian semua. Kalian memalukan. Dia juga anak keluarga Wen juga. Yang lahir dari rahimmu. Apa mungkin jadi baik? Cepat minta maaf. Lalu Guna dan Shen sembuhkan ibuku. Jika gagal sembuhkan ibu, bayar dengan nyawa. Ya, taruhan nyawa saja. Baru benar, cepat berlutut dan minta maaf. Bawa. Saudara-saudara, dialah wanita ini. Ia berniat jahat pada kami dan mencoreng keluarga Wen-Wen kami hingga keluarga kami bangkrut dan kehilangan semua dana. Jiang Yuebai, yang tadi kukatakan, apakah kamu akui? Aku akui. Membawa sial benaran. Satu orang celak keluarga. Saudara-saudara sekalian. Saya dari keluarga bersedia mendukung Wen. Keluarga Zhou ikut mendukung. Keluar.
Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Sudah puas kalian? Bolehkah aku ambil dia? Presiden Meng Huichuan hadir. Tentu Presiden Meng. Jiang Yuebai, tunggu saja giliranmu diusir oleh Presiden Meng. Kenapa justru kalian di sini? Yuebai. Apakah mereka melecehkanmu? Xiao Shimei, siapa ganggu kamu? Cerita padaku, aku akan balaskan. Mereka lah. Mereka menggunakan abu anakku. Paksa saya berlutut dan minta maaf padanya. Sekretaris Su, jangan biarkan mereka terus mengacau di sini. Cepat usir mereka. Saudara-saudara, mereka ini adalah selingkuhan dan anteknya Jiang Yuebai. Segera usir mereka semua. Ayo cepat, apa yang kamu tunggu? Saya. Kakak, dia undangan langsung Direktur Meng. Kalau kurang sopan. Siapkan dirimu dipecat, bos itu mantanmu sendiri. Bos itu seniormu dulu. Benarkah? Bos itu seniormu? Jiang Yuebai. Nih, siapa sebenarnya dirimu? Adik juniorku itu manusia termulia sedunia. Berani suruh dia berlutut, kau kira layak? Binatang tanpa hati nurani. Usir saja dari Yun Cheng, jadi pengemislah. Jiang Yuebai, kenapa buat heboh segala? Ini semua salah paham. Keluarga Wen tak mungkin membahayakanmu. Begitu katamu. Lalu penderitaanku bertahun-tahun hanya kesalahan. Jiang Yuebai, itu omonganmu nggak tepat. Meski banyak orang tinggi derajatnya, tapi kehidupanmu yang mewah. Semua ini dari keluarga Wen. Hidup mewah. Maksud Anda, 1.000 yuan setiap bulan. Saya harus melayani keluargamu jam 4 pagi. Atau melihat Anda berdua hidup seperti suami istri. Menggunakan nama istri Wen untuk memerintah saya. Selama 3 tahun ini, keluarga Wen telah menyiksa adik perempuan saya. Mengusirnya terlalu ringan. Pergi minta-minta saja. Pak Meng, urutan keluarga kami. Lagi pula, Yuebai juga istri saya. Yuebai, kalau mau pulang ke keluarga Wen, kami rela lupa masa lalu. Tidak peduli. Jiang Yuebai, jangan tidak tahu diri. Rua-rua. Perutku sangat sakit. Tolong aku, Wen Yang. Tolong selamatkan anak ini. Adik, tak mungkin kau selamatkan dua ingrat ini. Benar. Yuebai, kamu dokter hebat. Selamatkan Ruo-Ruo, saya mohon. Yuebai, selamatkan Ruo-Ruo, saya mohon. Lihatlah anak kita. Siapa yang selamatkan anak kita? Yuebai. Tidak, saya pergi. Ini semua salahku. Saya mohon. Anak itu tidak bersalah. Tolong selamatkan dia. Tidak bisa menyelamatkan Yuebai. Kamu ditipu mereka berdua selama ini. Anak dalam perut Wen Ruo belum tentu milik siapa. Mereka berdua. Mereka sudah lama bersama. Kamu ngomong apa sih? Saya dan Ruo-Ruo adalah saudara kandung. Wen Ruo dan Wen Yang. Tidak ada hubungan darah. Jadi begitu. Sikap kalian memang tak seperti saudara biasa. Ternyata kalian memang sudah. Tebakan saya tidak salah. Kakak, jangan pergi dulu. Malam ini temani aku ya. Nanti masih banyak waktu kok. Jadi anak manis ya. Ada apa ini? Sudah larut malam? Kamu dan Wen Ruo ada di sini untuk apa? Tadi ada kecoa di kamar aku. Kakak datang bantu tangkap kecoa. Maaf ya, kakak ipar. Mengganggu malam pertamamu.
Tidak masalah. Kalau butuh, panggil saja ya. Jadi begini cerita. Kalian sudah. Pasti bisa. Betwe, Namun, 1. Yuabai. Apakah kamu belum sembuh? saya baik-baik saja. Pasangan busuk ini membuatku jijik. Wen Yang. Kamu malah sembunyi dariku. Diam-diam berselingkuh selama 3 tahun. Kamu membuatku menderita. Tidak mungkin. Dari mana kalian dapat laporan penilaian kami? Laporan ini pasti palsu. Keluarga Su Dokter Unggul Yun Cheng, urusan kecil ini tak berarti. Masih mudah dilakukan. Keluarga Wen begitu kacau. Tampaknya Jiang Yuebai berkata benar. Wen Ruo ini, wanita beracun penuh senyum palsu. Bukan begitu. Kalian jangan bicara seenaknya. Darah banyak sekali, cepat. Anak ini mungkin tidak selamat. Fata, tolong. Tidak apa-apa. Jiang Yuebai, saya mohon, anak itu tak berdosa. Semua ini kesalahanku. Saya mohon, tolong aku kali ini. Tolong. Saya mohon. Kakak senior, bagaimana? Pinjamkan beberapa jarum perak. Yue Bai masih mau menyelamatkannya. Lupa saja bagaimana dia perlakukanmu. Benar. Jangan bodoh, pikirkan perlakuannya dulu. 1000 kali pun tak cukup untuknya, dia tidak layak ditolongmu. Saya baru kehilangan anak. Saya tahu penderitaan itu. Wen Ruo pantas mati. Tapi anak di kandungannya tak berdosa. Guru selalu berkata, hargai dan selamatkan nyawa. Ini prinsipku. Hampir hilang karena mereka 3. Siapa yang menusuk jarum ke perut orang lain? Bagaimana jika anaknya hilang? Jiang Yuebai takkan salah hanya karena bencimu. Sengaja bunuh janin Ruo. Inginkan kandungannya. Menyelamatkan Jangan ganggu pengobatanku. Oh, terserah. Selamatkan saja. Sakit! Janin hilang karena pencetmu. Dokter gagal. Tak bisa selamatkan siapapun, apalagi anak Ruo. Dia akhiri hidup-hidup karena pencet sembarangan. Aku cuma mengecek keadaan janinnya. 4 langkah pemeriksaan dasar tidak mengerti. Keluarga Wen tak kenal permata, layak punah. Matamu semua benar-benar jasko. Mutiara apa itu? Tidak bisa selamatkan sama sekali. Aku mau telepon. Ruo, ayo ke rumah sakit. Silakan saja. Takkan hilang keturunanku, kita harus pergi. Duh, Wen Ruo kebanyakan darah. Muka pucat begini, kuira-ira. Janin ini pasti tak tertolong. Diam kau! Tolong selamatkan anakku. Tak tahan kehilangannya. Kakak, selamatkan dia. Aku tahu tentang Wen Yang. Sudah terlambat ke rumah sakit. Hanya aku yang bisa hentikan pendarahannya. Mau selamatkan anaknya. Keputusan di tanganmu. Toh bayinya memang tak terselamatkan. Biarkan saja dia mencoba. Kalau gagal, momen bagus untuk rusakkan namanya. Boleh. Jiang Yuebai. Aku kasih 1 kesempatan lagi. Tidak bisa selamatkan bayinya. Aku janji akan hancurkan karirmu. Jiang Yuebai muda dan ambisius. Nyawa manusia bukan bahan ejekan karena gengsi. Setuju. Kalau memang gagal, 1 nyawa, 2 korban. Menurut saya, cepat ke rumah sakit. Rumah sakit terdekat butuh 30 menit. Pendarahan secepat ini takkan sempat. Pertama, hentikan pendarahan. Menurut saya, hanya pandai teori. Beberapa suntikan cukup hentikan pendarahan. Omong kosong terlalu. Kamu tidak layak jadi dokter. Adik juniorku mampu. 6. Selesai. Bayi selamat. Kamu terlalu cemas.
Sebagai murid Tian Xuan, aku punya keyakinan. Murid juniorku yang percaya diri kembali. Ini mustahil. Ibu hamil ini sudah banyak kehilangan darah. Mustahil bisa selamatkan nyawa ibu, apalagi bayinya. Banyak warga dokter terkenal di sini. Cukup periksa nadinya untuk tahu kondisi janin. Ternyata benar-benar selamat. Tabib hebat. Tabib agung. Mustahil! Jiang Yuebai. Cuma kebetulan seperti kucing buta dapat tikus mati. Semua yang hadir. Siapapun bisa selamatkan. Tak ada waktu untukmu. Segera bawa dia untuk perawatan. Dewa pun tak akan mampu menolong. Jiang Yuebai. Hari ini kamu benar-benar membuatku malu besar. Urusan kita belum selesai. Wah, pengobatan setinggi langit. Dari dulu sampai kini belum pernah kulihat. Hanya Yumian Shenyi dalam legenda yang mampu begini. Jangan-jangan. Apakah Anda Yumian Shenyi? Betul, akulah Yumian Shenyi. Aku kembali berpraktik. Hari ini sangat mencekam. Hampir membuatku panik. Untung saja, bayinya berhasil selamat. Sedang mikir apa? Oh. Aku lagi mikir. Perempuan desa itu, Jiang Yuebai. Bagaimana bisa dekat keluarga Su? Kini keluarga Meng juga melindungi. Lebih susah untuk menghadapinya. Tenang saja, dilindungi keluarga Meng tak peduli. Aku ada ide. Hancurkan nama Jiang Yuebai. Kamu punya ide? Apa ide kamu? Jawabannya di sini. Perut ini. Sayang, tentang bayinya. Anak kita. Ini kan anak Dong Tianji. Tadi siang aku ke dokter. Hasil USG menunjukkan laki-laki. Bayangkan jika keluarga Dong tahu, mereka pasti langsung manut sama kita. Dong Tianji. Dong Tianji itu kan murid Sun Kingman. Kedudukan Sun Kingman lebih tinggi dari keluarga kaya. Tinggal sentil jari saja keluarga Meng hancur. Nunta. Benar juga. Kita diam saja. Mereka sendiri yang akan merunduk minta tolong. Sayang. Memang jagoan kamu. Suami! Sayang, ada yang mengganggu saya dan anakmu. Anak kita. Maksudmu? Baru saja aku periksa di rumah sakit. Bayi kita laki-laki. Sayang, kita punya anak laki-laki. Sayangnya, Jiang Yuebai ingin bunuh anak kita. Siapa Jiang Yuebai? Jiang Yuebai, istri pertama kakakmu yang tak bermartabat. Kini dokter di rumah sakit Yuncheng. Itu dia yang Hampir bikin kita kehilangan anak kita. Ganggu anak kita, cari mati. Ya, sayang, kamu harus balas dendam untuk anak kita. Tidak. Kok saya dengar? Wen yang bukan saudaramu. Benarkah? Saya kaget juga. Saya tumbuh besar bersama kakak. Ibu tidak pernah bilang. Jiang Yuebai ini, berani dia coreng hubungan kita yang suci. Hati penuh dendam. Sayang, kamu harus beri dia pelajaran. Jika sudah begini, biar aku urusi Jiang Yuebai. Aku janji atasi semua. Tenang, penyakitmu telah hilang. Istirahat lebih mulai sekarang. Rasakan sendiri. Dokter hebat. Terima kasih tulus. Hidup keluargaku semua bergantung padaku. Dulu saya sakit. Uang banyak habiskan tak sembuh. Untung ada Anda, keluargaku selamat. Baiklah, bangun dulu. Menyelamatkan nyawa adalah tugas dokter. Tidak usah. Terima kasih, dokter. Saya akan bilang keluarga tidak perlu kumpulkan uang lagi. Harus istirahat cukup. Hei. Inilah makna hidupku. Di mana Dokter Jiang? Dokter Jiang, penyakit saya sembuh total. Hari ini datang bawa bendera penghargaan. Lihat, Tidak perlu terlalu sopan. Dokter Jiang, Anda harus terima gantung di ruangan.
Semua orang harus tahu Dokter Jiang ahli pengobatan. Baik, terima kasih. Pulang dulu. Dokter, tolong selamatkan ayah saya. Jiang Yuebai, dulunya kamu buatku dan kakak malu di acara itu. Kali ini aku beri hadiah besar. Aku janji akan hancurkan reputasimu. Tolong bantu ayah saya. Biarkan saya periksa dulu. Ya Tuhan, bapak saya harus selamat. Jika ayah meninggal, apa jadinya keluarga kita? Bangkit dulu. Belum periksa pasien. Kenapa panik? Dokter, saya yakin kamu yang terbaik. Tolonglah, selamatkan nyawa ayah saya. Percayalah, saya akan lakukan yang terbaik. Segera bawa ke ruang periksa. Ayahku, tolong tetap hidup, tolong selamat. Ayahku, kumohon jangan apa-apa. Menangis tak ada gunanya. Ini saat darurat. Begini hanya akan menghambat pasien. Siapa kalian sebenarnya? Saya tidak mengerti maksudmu. Ayah saya tadinya sehat-sehat saja, mendadak begini. Mendadak tak sadarkan diri, tak merespon sama sekali. Nadinya tidak teratur. Nyaris tak bernyawa. Ini bukan penyakit, tapi keracunan. Benar keracunan. Ada yang bisa dibantu. Kamu coba-coba apa itu? Kamu bisa tangani pasien. Saya sedang kerja. Jangan ganggu dulu. Ini bukan penyakit biasa. Lebih mirip seperti... Kalau bukan sakit, ini apa lagi? Kamu cuma bikin celaka orang. Ayah saya datang dalam keadaan sehat. Kondisinya hampir kritis gara-gara kamu. Apakah kamu bisa merawat pasien? Menurut saya, Reputasimu mungkin cuma beli. Omong kosong. Tolong, cepat kemari. Jangan teriak. Ayah saya tadi pagi masih sehat. Setelah diobati, kondisinya langsung memburuk. Sampai mati, pasti ini dokter gagal. tidak bisa sembuhkan pasien kok masih praktik. Hambat pengobatan pasien sama saja bunuh mereka. Dengar dulu. Dia keracunan, bukan sakit. Omong besar apa kamu ini? Kamu bahkan tak bisa obati pasien. Katanya ayah saya keracunan. Ayahku sangat menjaga pola makannya. Kau memang dokter gagal. Rekan-rekan tolong bicara dengan jujur. Dokter ini terlalu mudah. Cuma masuk karena uang dan kenalan. Malah pasang plakat penyakit sulit. Kalau hanya urusi penyakit biasa bagaimana bisa menipu orang? Reputasi keluarga Su terbukti unggul. Tidak akan mereka rekrut dokter abal-abal yang rusak nama rumah sakit. Kalian bebas tidak percaya. Tapi rumah sakit Yun Cheng tak perlu diragukan. Tolong tenang, mengganggu pasien. Hanya pembelaan bodoh, dia memang dokter abal-abal. Tidak layak bekerja di rumah sakit terbaik Yun Cheng. Keluar dari Yun Cheng sekarang. Enya dari Yun Cheng. Tolong diam sejenak. Dengarkan kataku. Dokter Jiang dokter terbaik kita. Percayalah pada ilmu kedokteran. Jangan ganggu dia. Biarkan merawat pasien. Ada korban jiwa, ada korban jiwa. Dia membunuhnya. Korban jiwa, dia yang membuatnya mati. Orang meninggal. Ada apa ini? Mengapa tidak ada detak jantung? Bilang dokter, lebih cocok dokter hewan, selamatkan anjingku. Aku rasa kau tak layak merawat anjing. Jiang Yuebai, meski Su Fengqing datang membela kamu, sudah takdir. Shenxi sudah tiada. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Haruskah dokter Jiang panggil Tuan Shu? Yuebai, ingat baik-baik. Saat praktik sebagai dokter, harus tenang dan sabar. Jangan terganggu oleh gangguan luar. Amati dengan cermat. Perhatikan tiap detail kecil. Kamu. Seperti dugaanku, Tuan Tua sudah bangun. Tuan Tua. Tuan Tua.
Ah, benar. Hanya bisa gunakan jurus rahasia guru. Ayo pergi. Mustahil. Tidak mungkin. Bagaimana bisa menyembuhkannya? Ini pasti. Sebenarnya apa ini? Siapa berani cari masalah di wilayahku? Berani ganggu junior di wilayahku. Bosan hidup rupanya. Siapa sebenarnya kamu? Kami cuma datang berobat. Kalian tidak bisa seenaknya bertindak kasar. Aku juga ingin tanya padamu. Kalian bukan pasien sungguhan, dia bahkan tidak sakit sama sekali. Siapa jati dirimu? Kumpulan tak berguna. Dia memang tidak sakit. Siapa sebenarnya kamu? Adik junior, mereka tidak menyakitimu, ya? Aku baik-baik saja, kakak senior. Namun, pasti ada dalang di balik semua ini. Butuh bantumu temukan dalangnya. Tuan Su, Pasien ini baru saja dibawa masuk. Pelaku belum sempat kabur. Berhenti. Ada apa? Bikin keributan lalu kabur begitu saja. Jarum emasku ini bisa selamatkan nyawa, tapi juga melenyapkan nyawa. Lebih baik kau jujur sekarang juga. Atau Orang bernama Dong yang menyuruhku. Dia bilang akan mencemarkan namamu. Bayar 500.000. Tapi aku tak kenal siapa bernama Dong. Apakah suami Wen Ruo itu Dong? Sekarang semuanya jelas. Wen Ruo, dua orang ini adalah yang kamu bawa. Aku hanya cek kehamilan saja. Kamu, dokter, menindas ibu hamil. Malu nggak? Mereka berdua udah ngaku. Masih mau ngelawak. Jangan kira dengan cari dua orang bisa fitnah saya. Berani. Tunjukkan buktinya. Wen Ruo, lihat baik-baik. Saya bukan lagi Jiang Yueba yang bisa kamu mainin. Aku punya guru. Ada juga seniorku. Kamu mau rusak namaku? Nggak mungkin. Jiang Yuebai, bangga apa sih? Cuma keluarga Meng dan Sukan. Aku akan bilang, meskipun keempat bantuanmu digabungkan, tetap tak bisa kalahkanku. Masih tak mau akui, ya? Tidak masalah. Aku punya banyak cara bikinmu jujur. Wajah cantik seperti ini. Kalau dipotong pisau, lebih cantik kan? Tidak takut menderita, silakan keras kepala. Kamu. Berani. Pak Su, tadi Sekretari Clear datang mengatakan, minta Miss Wen pulang. Sekte Sun King. Kenapa mereka datang? Sekte Sang King minta lepaskan Nona Wen. Kalau tidak mau melepaskannya, kami akan hancurkan rumah sakit Yuncheng. Ternyata kamu tak tahu, suamiku senior Sekte Sun King. Dengarkan baik-baik. Lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, suamiku pasti akan menghancurkanmu. Tak takut pada Sekte Sun King. Kalian duluan yang menjatuhkan nama adik junior saya. Aku justru penasaran apakah mereka benar bisa hancurkan rumah sakitku. Sejak Sekte Sun King ikut campur, jangan ganggu Wen Ruo lagi. Ini soal perguruan besar. Pasti tidak mudah diselesaikan. Ketar-ketir ya. Sekte Sun King suamiku adalah perguruan rahasia. Jauh lebih tinggi dari rumah sakit kalian ini, bahkan rumah sakit Yuncheng. Terbaik sekalipun tetap tidak sebanding. Simak baik-baik. Lepaskan aku sekarang juga. Diam kau. Banyak yang takut pada Sekte Sun King. Xu Fengqing tak takut. Aku murid Tian Xuan. Rela habiskan tenaga. Aku hancurkan yang lukai kau. Jika tidak, aku bukan kakakmu. Tidak. Tidak. Adikku. Aku tahu kau cemas padaku, tapi aku tak bisa diam saja melihatmu diintimidasi. Kami tindas kalian. Hapu!
Sayang, akhirnya datang. Kalian hanya cari alasan onar. Sekarang kalian tahu takut pada King Sun. Apa hebatnya King Sun? Bukan hanya aku yang mendukungnya. Tian Xuan dukung dia. Tian Xuan. Sekte Tian Xuan telah lenyap. Kalian berani pura-pura jadi mereka. Kurang ajar. Pasien ini gimana? Apa sudah mati karena pengobatan kalian? Tadi dia hampir meninggal, jantung berhenti sejenak. Aku hidupkan kembali. Buktikan hebatnya rumah sakit kami. Terima kasih padamu memberi kami kesempatan promosi. Benar sembuhkan dia. Terima kasih. Kalian hebat, tapi sombong dengan ilmu medis tinggi. Berani hadapi duelku. Tantangan apa itu? 3 hari lagi. Seluruh penduduk Yuncheng akan di konferensi ini, kami duel langsung. Yang kalah, dipecat dari kalangan medis. Kenapa? Takut terima tantangan? Adik kecil, di RS dia incar kamu. Khawatir dia pakai cara licik lagi di acara nanti. Tapi, jika kita tak terima, aku takut mereka manfaatkan momentum mengumbar bahwa Tian Xuan main ketakutan pada Saking main aliran terunggul, kini sangat terkenal. Kini peringkat mereka sudah nomor 2 dunia. Aku masih ingat. Dulu hanya aliran kecil. Setelah kau mundur bertahun-tahun lalu, baru saja naik jabatan. Konon mahir obat dan racun. Kau habiskan tahun pelajari penyembuhan, sedangkan mereka lebih piawai pakai racun. Meski begitu, mereka sembuhkan banyak penyakit langka. Sayang, rupanya aliranmu hebat sekali. Kini Jiang Yuebai takut menerima tantangan. Siapa Yumian Xinyi hanya untuk orang miskin dan tanpa gengsi. San Fingmen kami merawat kalangan elit dan mendapat harta serta kuasa yang tak bisa kalian bayangkan. Setiap nyawa sama berharganya. Karena kau sombong. Lihat saja nanti siapa yang tersingkir dari medis. Sebagai murid Tian Xuan, dengan nama Yumian Xinyi, aku terima tantanganmu. Kita belum tahu kekuatan Dong Tianji, aku takut kau kalah. Ada masalah hadapi saja. Kak senior, kenapa kau seserius itu? Aku hanya peduli padamu. Tapi melihatmu terima tantangan dengan berani, semangatmu dulu kembali lagi. Sudah normal lagi. Tenang saja, aku takkan kalah atau mencoreng sekte. Omong kosong. Saking saya tidak mungkin kalah dari kalian kecil. Guru memang rendah hati. Tidak sudi bertanding dengan kalian. Jiang Yuebai, dulu di Wen juga keras lidah. Berlagak sombong tanpa alasan. Hanya kau yang tega melakukan itu. Tian Xuan Sek, cuma sekte biasa. Baiklah, jika kalian ingin kalah, silakan. Bisa ikut pertemuan ini saja sudah beruntung besar. Mari kita uji kemampuan di arena. Nanti kau menangis dan diasingkan dari dunia kedokteran senior. Tidak usah emosi gara-gara orang sepele. Ada orang yang dibohongi tapi tidak tahu. Sungguh memilukan. Maksud siapa? Tidak ada. Namun, saya terima tantanganmu. Saya mau bilang. Kalian gak tahu betapa menyebalkannya Dong Tianji ini. Kalau bukan karena adik junior cegah aku lemparkan belati ini ke dinding. Kak senior, kamu mabuk. Saya tidak sama sekali. Setelah hari ini, mereka bentrok total dengan adik junior. Perseteruan sekte memang kejam. Mereka rela apa saja demi kemenangan. Sebaiknya jangan izinkan adik junior. Astaga. Kenapa semua begitu murung? Kita semua tahu kemampuan medis adik junior. Pasti bisa mengalahkan sekte Saking. Saya percaya adik junior. Bagaimana kalau mereka curang? Aku khawatir pada keselamatannya. Ayo kita pergi semua. Dukung Xiao Shimei. Lindungi. Siapa berani ganggu dia? Ayo, kita pergi. Kamu benar. Siapa berani ganggu Xiao Shimei, aku cari dia. Pendiam sekali. Tidak sama sekali cemas pada Xiao Shimei. Pendiam sekali. Tidak sama sekali cemas pada Xiao Shimei.
Lihat keahlian Xiao Shimei, pasti bisa menang. Fokus saja pada pertandingan. Selebihnya biar aku urus. Terima kasih senior. Hei, kakak senior, kini aku. Aku juga ada beberapa saingan, tolong urusin juga dong. Urus sendiri urusanmu. Hanya bantu Xiao Shimei. Hei Xiao Shimei. Lihat perhatian kakak senior. Tidak ada yang ingin kau katakan. Sebenarnya. Aku mengerti maksudmu. Saatmu menyatakan perasaan. Apa? Aku pasti nggak bakal ngecewain harapan kakak senior. Aku pasti menang. Aku ke toilet dulu ya. Ternyata masih punya hati. Hei kakak senior. Gak minum lagi. Ternyata masih punya hati. Hei kakak senior, nggak minum lagi? Mau cari Xiao Shimei ya? Kenapa kakak senior jadi aneh terus? Gini terus, aku nggak tahan lagi. Aku bayar hari ini. Minumlah sepuasnya. Cepat lihat, mereka lagi ngapain? Udah dicium belum? Jalan aja nggak fokus, jalan aja nggak fokus, Mikirin kamu aja. Mikirin kamu aja. Kamu kan lagi minum di dalam. Kok malah keluar? Dia belum bisa keluar dulu. Biar dia beradaptasi dulu, aku mulai hadir di hidupnya saja. Ini acara silaturahmi alirannya. Aku siapkan baju baru untukmu. Mau coba pakai? Serius? Cuma buat aku aja. Gimana sama senior yang lain? Kamu mau? Cuma buat kamu aja. Hah? Enggak kok, kan kita pergi bersama. Pakaian rapi bikin keren. Kamu benar. Aku udah siapin buat semuanya. Soalnya pakaian juga bagian dari kekuatan sekte. Ini tambahan khusus untukmu. Ini adalah buku kedokteran langka. Sudah lama aku suruh guru cari tak ketemu. Kok ada di senior kakak? Buku obat. Sudah bertahun-tahun aku suruh guru cari tak ketemu. Kok bisa ada di kamu? Senior kakak. Aku susah cari ini sampai minta bantuan orang lain. Kupikir Ada. Makasih banyak senior. Aku pulang dulu. 이런 마음 처음이었어. Wah, gedungnya keren banget. Semua sekte kayaknya hebat. kelihatannya semua sekte besar di negeri ini pada datang. Qingyun Gate yang nomor 1. Qixing Gate yang nomor 3. Lalu Sanking Gate tantangan adik kita, peringkat kedua. Konon murid utama Sun King Gate uji kedokteran lawan sekte kecil. Sekte kecil yang sombong dan kurang ajar. Nggak usah dibahas. Sun King Gate. Tiba. Saudara Wu, sudah tiba rupanya. Pasti ini adalah konon Tianji jago pengobatan dan racun di kalangan muda. Benar-benar paling unggul di masanya, melebihi bahkan kita-kita yang lebih tua. Tianji memang jenius alami. Aku berniat menyerahkan kepemimpinan Sun King Man padanya. Mobo, saya tak akan hianati kepercayaan. Sayang, tak menyangka kau hebat begini. Kalau Jiang Yuebai dibandingkanmu itu sombong tak tahu diri. Kamu saja mau jadi pemimpin sekte. Bahkan dia tak menganggapmu serius. Seperti menginjak harga dirimu di depan umum. Hanya dengar kabar mereka. Karena mereka populer di masyarakat, aku tantang bertanding. Setelah aku kalahkan Jiang Yuebai,
Sekte Sun Kingman kita bakal terdengar di seluruh Yuncheng. Kalau bukan tokoh kecil, cukup sekali usir saja. Dasar sialan Jiang Yuebai. Buat aku jadi anjing telantar. Di sini hari ini, aku akan beri dia pelajaran berat. Tianji kini hadir. Aku pengen lihat sekte Riot kalian bisa nggak lindungin dia. Konon Tianji tantang ahli medis dari Tianshuan Men. Siapa yang berani menentang anggota Sun Kingman? Ternyata Jiang Yuebai pasti takut setengah mati dan lari pulang. Ngaku tabib surgawi. Menurutku cuma tabib pengecut. Tabib surgawi itu. Hahaha, aku aja nggak berani soal tabib sebenarnya. Ya hanya Dao Ren Swansen dulu itu. Sayangnya sudah pensiun, tinggal di pegunungan. Jiang Yuebai si bawal bukan tabib surgawi. Kenapa dia nggak pantas? Adik juniorku ahli pengobatan tinggi. Dialah tabib surgawi itu. Kalau begitu, mana dia? Tidak mungkin. Pasti ketakutan. Dasar pria cabul, makan tinjuku. Siapa bilang aku takut datang? Adikku, Aku cuma menyelamatkan seseorang di tengah jalan, makanya telat. mungkin takut sampai basah celana, lalu pulang ganti. Tertawalah dulu. Usai duel, siapa yang akan memohon padanya? Tianji, jaga martabatmu. Saking selalu bicara lewat kekuatan, tak usah lawan semut macam Loi. AC, bajumu ini. Ini pasti sutra langit terbaik. Sutra apa tuh? Pakaian kita. Sama saja kok. Tidak bercanda. Bajumu terlalu mencolok. Bermotif emas samar dan wangi, harganya pasti lebih mahal dari milik kami. Kain 1 meter saja puluhan ribu, malah dijadikan baju. Bukankah Tianshuan hanya sektor kecil? Terlihat kaya pula. Jiang Yuebai. Suka pamer. Pamerlah sampai puasmu. Sekte kami tidak terkenal, jadi hanya bisa pamer lewat baju. Pasti kamu habiskan semua uangmu untuk baju ini. Baju ini. Adikku punya banyak baju sampai bisa tutupi danau. Sayang, lihat saja keangkuhannya. Ayo tantang dia bertanding. Duel Jiang Yuebai segera mulai. Menyerah belum terlambat. Ayo maju kalau berani. Lawan. Mau duel apa? Duel pengobatan, ia menyelamatkan nyawa. Kamu pasti mengerti. Hari ini selain kita, semua sekte lain juga bertanding. Semua sekte hadir untuk rebut predikat sekte medis terhebat. Kelihatannya mulia, padahal saling dorong-dorongan demi naik pangkat. Jadi kita masih akan mencoba. Aku bahkan belum pernah dengar kita ikutan kontes begini dulu. Guru kita memang rendah hati dan tak tertarik pada ketenaran. Itulah kenapa kita tidak pernah Jangan sok jadi bijak dunia luar. Kalian cuma murid-murid dari tabib jalanan tak terkenal. Dokter dari aliran kecil seperti kalian. Sembarang murid luar dari Sun Kingman saja bisa mengalahkan kalian. Kenapa kamu hina guru saya? Dulunya guru saya tabib yang selamatkan banyak nyawa. Dia memang tidak peduli pada ketenaran. Bukan jadi tabib jalanan. Suamiku, sudahlah, berhenti saja. Segera tantang dia. Perlihatkan hebatmu. Boleh juga, praktik itu guru terbaik. Silakan pilih, mau uji teori pengobatan atau teknik menusukkan jarum. Yang pasti, hasil penyembuhan yang jelas. Belum mulai, kamu sudah ingin intip, ingin curang. Dua pasien ini kondisinya sangat kritis, harus segera diselamatkan. Ini adalah taruhan hidup mati kita. Apa katamu? Aku cari susah payah. Mereka pasien yang bahkan dokter ahli rumah sakit pun gagal sembuhkan. Taruhkan mereka yang sembuhkan pasien menang. Kenapa? Kamu takut menerima tantangan? Aku tidak takut apa-apa. Tapi menurutku sebagai seorang tabib, nyawa tak boleh main-main. Terus apa? Mereka sudah sakit terminal. Bisa ikut kompetisi sekte saja sudah beruntung. Malah ada kesempatan disembuhkan lagi. Itu malah baik untuk mereka. Jiang Yuebai, keputusan para pimpinan sekte, kamu ragukan seluruh dunia tabib.
Bukan begitu maksudku. Cepatlah, bilang saja mau bertanding atau tidak. Aku terima Ayo mulai saja. Cepat dimulai atau nyawa melayang saja. Cepat dimulai atau nyawa melayang saja. Sebatang dupa, siapa yang lebih cepat sembuhkan pasien? Pemenang diputuskan oleh para pimpinan sekte hadir. Ini King Suizhen, ramuan rahasia sekte Sun King. Benda langka yang diinginkan murid tabib ternyata punya kemampuan hebat. Dia menusukkan jarum emas lagi. Ini Juling Jinzhen punya Xuan Zhendaoren, tabib legendaris itu. Siapa sebenarnya Jiang Yuebai ini? Dari mana kamu dapat 9 jiwa jarum emas? Ini warisan dari guruku. Jangan bercanda, mustahil Xuan Zhen Taoist itu gurumu. Dia tabib suci legendaris. Katanya, dia yang bisa hidupkan yang mati telah lama mundur. Tidak mungkin dia jadi guru aliran kecilmu. Gubupu. Ternyata ada cerita begitu. Sebelum bergabung, pernah dengar beberapa kisah. Namun selama ini, guru tak pernah membicarakannya. Mungkin beliau tak ingin muncul lagi. Jika dia pewaris tabib suci, sepupu Dong pasti kalah. Sayang, tenang saja. Jiang Yuebai cuma yatim dari desa, mustahil itu benar. Murid Xuan Zhen Taoist. Tianji, jangan khawatir. Selain itu, entah dari mana dia dapatkan jarum itu. Mustahil itu 9 jiwa jarum emas. Hanya pura-pura hebat. Boleh lihat jarum emasnya. Jarum ini mirip 9 roh, tapi tak ada simbol 9 roh di ujungnya. Ini palsu. Aku tak pernah sebut itu jarum 9 roh. Yang asli dilebur oleh dua bodoh ini jadi gembok. Kamu di sini. Ada yang bisa dibanggakan? Jiang Yuebai, jangan kira tak ada saksi kamu bisa menuduh semaumu. Meski kau tabib hebat, kau tak layak memiliki benda ini. Menurutku, hanya takut kalah dan malu. Cari waktu lebih di sini. Adik kecil, napas pasien ini makin lemah. Aku rasa gejala orang ini bukan sakit biasa. Lebih mirip keracunan. Saudara muda, cara kamu memeriksa nadi benar-benar menyerupai tabib hebat. Bagaimana Jiang Yuebai bisa menarik perhatian Dawei Xuanzhen? Menurutku, kau cuma tiru dan manfaatkan namanya. Mau debat, datang padaku. Ilmu medisku mungkin kalah sama adik kecil, tapi soal tukang gosip, Ada caraku sendiri. Lihatlah bagaimana aku selama ini diperlakukan. orang ini sepertinya sehat. Sakit parah sampai pengemis pun lihat, tapi kau bilang sehat. Ternyata kau hanya wanita desa yang tidak tahu apa-apa. Nol besar soal kedokteran. Dia diracuni. Dia terkena racun. Jangan ngawur. Jelas dia menderita penyakit langka. Aku baru saja menemukan penyakitnya. Harus pakai terapi buang darahku. Siapa? Kakak senior, kenapa tangkap pisau pakai tangan kosong? Luka parah. Kalau kau yang luka, lebih sakit lagi. Detak jantung hilang. Masih hebat seperti dulu. Walaupun waktu terbuang pada pria buruk, tetap tak tertandingi. Tuku. Jangan ganggu pertimbangannya. Adik junior.
Sudah ketahui racunnya apa? Aku rasa gejalanya mirip dengan kasus dulu. Dia semakin parah dan sulit diobati. Aku tak mengerti hubungan keduanya. Tenang, kami di sini. Percaya pada dirimu. Begitu dopa guru Zuang habis, dia datang. Aku sudah menemukan caranya. Langsung sembuhkan dia, hebatnya sekte Sun King. Menurutku sekte Tianshuan hanyalah sekte penipu dan sombong. Dia, aku sudah sembuhkan. Aku sehat, aku sehat. Aku sehat, aku sehat. Bagaimana kamu bisa sembuhkan dia? Adik junior saya tak pernah menipu saat mengobati. Kalau dia bilang sembuh, dia memang benar sembuh. Lihat wajahnya cerah dan napasnya stabil serta kuat. Apa matamu buta hingga tak lihat itu? Apa sekte Sun King takut kalah? Betul, Jiang Yuebai sembuhkan pasien dulu, sekte Sun King kalah. Ternyata satu sekte Sun King masih kalah dari sekte kecil sekalipun. Tianji, jangan kasar. Harus buktikan dulu, jangan hanya percaya omonganmu. Ketua Wu, aku tetap menyarankan. Jangan terima pria sok jagoan hanya sombong. Kalian dari sekte Sun King hanya akan malu di depan umum. Jiang Yuebai dianggap hebat. Mengaku tabib jade face, kupikir dia hanya asal tusuk jarum. Untung saja seperti kucing buta ketemu tikus mati. Bagaimana mungkin kamu bisa sembuhkan tanpa tahu penyakitnya? Dia datang hanya untuk menjatuhkanku. Siapa berani ganggu murid Sun King? Karena dia mantan istri kakak iparku, tidak sopan saat menikah. Dekat banyak pria. Betul. Kakakku menceraikannya karena itu. Dia mau balas dendam pada kami. Suamiku mendukungku. Dia incar suamimu. Hahaha, kakakmu. Kakak kandung atau pacar saja. Dong Tianji belum tahu juga Wen Ruo dan Wen yang selalu berpelukan. Mereka bukan saudara kandung. Lai pula, bayi dalam kandungannya mungkin bukan darimu. Cincin itu. Aku tahu hubungan kalian tidak wajar. Akui saja. Apakah kamu selingkuh dengannya? Sayang, jangan percaya dia. Dia cuma cari masalah. Lepaskan aku sesak nafas. Tianji, tenang dulu. Jangan sampai kamu menyakiti Ruo, ya. Dong Tianji tak objektif karena terlibat. Pikirkan. Bertahun-tahun menikah dengan Wen Ruo. Berapa kali mereka berdua berpelukan saat aku hampir keguguran. Wen yang justru cemas tangan terkena air panas. Wanita itu mengkhianati di depan mataku. Gunakan saja wanita ini dan anak dalam kandungannya menghadapi Jiang Yuebai. Kita bisa hilangkan wanita ini dan buat semua orang percaya dia tak bisa menyembuhkan. Dua tujuan sekaligus. Sayang, kamu percaya orang luar. Tidak percaya padaku. Maaf, sayang. Aku terlalu emosional. Sayang, perutku sakit sekali. Jiang Yuebai. Denyut nadinya tidak normal. Saya kurang paham ginekologi. Tolong bantu Wen Ruo. Jika kamu bisa selamatkan bayinya, aku rela mengaku kalah. Sudah terlalu telat. Aku mohon, selamatkan anakku. Kalau kamu masih ingin hidup, jangan ganggu adik juniorku. Bayinya tak tertolong, nyawamu masih bisa kuselamatkan. Kak, aku akan mati. Tenang saja. Percayalah, aku janji akan selamatkanmu. Jiang Yuebai. Pastikan Wen Ruo tetap hidup.
Tutup mulut, jangan ganggu adik juniorku. Jiang Yuebai, wanita kejam. Istriku Wen Ruo. Dia tidak sakit sampai sekarat begini. Aku suaminya, aku tahu lebih baik dari siapapun. Hanya sedikit gangguan kesehatan ringan. Tak pernah menyangka. Karena perseteruan keluarga kami. Tega membunuh anak. Apa? Orang macammu. Keterampilan medis tak ubah moral yang rusak. Tidak layak jadi dokter. Izinmu harus dicabut. Aku bilang dong Tianji, padahal ahli pengobatan tinggi, kenapa serahkan istri pada orang lain? Jiang Yuebai benar-benar jahat. Bahkan anak yang belum lahir pun adalah nyawa juga. Dendam pribadi tewaskan anak Jiang Yuebai. Tidak layak praktik. Tidak layak sama sekali. Tidak layak. Tidak layak. Semuanya diam. Anak itu memang telah tiada. Keponakan tabah menerima. Pasti ada rahasia di sini. Yuebai tak pernah campurkan urusan pribadi petugas. Anak itu hilang karena Jiang Yuebai. Kalian semua telah melihatnya, apalagi yang bisa kamu katakan. Jangan bicara begitu. Saat itu situasinya darurat, kata adikku. Keduanya dalam keadaan darurat sudah bagus bisa menyelamatkan Wen Ruo. Jiang Yuebai berbohong demi dendam pribadi. Sudahlah. Cukup sampai di sini. Jangan karena urusan pribadi kita. Mengganggu pertandinganmu. Pertandingan harus lanjut. Tapi seks surga misteri tak layak ikut karena etikanya. Bisakah saya lihat Wen Ruo lagi? Tidak bisa. Kalau sampai ganggu Wen Ruo lagi, pergilah sendiri. Berdua. Hei, Hem. Dong Tianji, mau apa? Apa salahku? Tidakkah kamu pikirkan apa yang telah kalian perbuat? Tianji, dia hanya mempermainkanmu. Dia ahli memperdaya. Selama 3 tahun aku tertipu olehmu. Aku malah biarkan kalian nikmati 3 tahun. Dong Tianji, tenang, pergi. Memukul wanita bukan keberanian. Beranilah hadapi aku. Santai saja. Kira-kira bisa kabur ya? Pakai apa itu? Racun tulang Sun King. Kulit melekat abadi. Kulit membusuk. Mati dimakan belatung. Dong Tianji. Mubuh. Itu saja. Tidak menyangka. Sektemu Sun King benar-benar punya racun sekejam ini. Setelah keluar, aku laporkan kamu. Masih merasa punya kesempatan. Ruang rahasia ini milikmu dan Wen Ruo. Tempat berlindung, nikmati saja. Jangan pergi. Mungkinkah aku benar-benar pembunuh anak Wen Ruo? Astaga. Apapun yang terjadi, makan dulu. Benar, adik kecil. Jamur segar yang aku petik sendiri pagi ini. Sup ayam kampung yang sangat lezat. Datang, bodoh. Giliranmu, lihat siapa yang hadir. Yuebai, jangan terlalu khawatir. Kami percaya padamu. Pasti ada rahasia. Oh ya, aku simpan darah beracun lama.
Pak Meng, kami baru saja mendapatkan kabar tentang Sang King Sek. Sang King Sek sudah menjadi sekte medis nomor 1. Siapkan pesta pengumuman. Mustahil dari kekuatanmu. Mereka tidak bisa mengalahkan King Gyun Sek. Mungkinkah? Terima kasih telah hadir di pesta Sun King Sek. Kami dari Sun King telah juara kompetisi sekte dan kini terbaik di dunia medis kultivasi. Aku gunakan kesempatan ini mengumumkan sesuatu. Saya umumkan penerus sekte Sun King adalah Sun King tak layak sebagai dokter kultivasi terbaik. Ini bukan kompetisi antar sekte. Bukankah ini Tian Xuan Sek yang diasingkan karena kelakuan guru buruk masih berani datang? Kamu duluan. Titik kebisuan. Kalau tak tahu sopan santun, diam saja. kalian nilai sendiri. Apa salah kami berkata jujur? Kalian parasit dalam dunia kedokteran kami. Kami datang. Bukan untuk terlibat perdebatan sia-sia dengan kalian. Kalian dari Sun King. Tak layak jadi dokter kultivasi terbaik sedunia. Juara sejati saja tak diakui. Apa justru kau? Penjahat yang diasingkan bisa jadi juara. Kakak senior kami bahkan tidak balas dendam atas kematian anaknya. Tapi kau malah sombong. Tidak usah bicara dengan makhluk rendah. Makhluk rendah. Justru kalianlah dari Sun King. Dong Tianji sendiri yang beri racun. Kemudian pura-pura sakit. Sembuhkan racun lalu klaim sembuh. Jangan bicara seenaknya. Jangan omong kosong. Ada bukti. Tidak ada bukti sama dengan fitnah. Bodoh. Ini sampel darah dari pasien sebelumnya. Saya serahkan ke RS Yun Cheng untuk tes darah. Laporan tunjukkan. Ada racun dalam darahnya. Saat saya sedang merawat Wen Ruo, ada bekas luka di pergelangannya. Jadi bisa disimpulkan, kamu yang meracuni janin Wen Ruo. Dan nyaris ambil nyawanya. Tidak menyangka Dong Tianji begitu kejam, bahkan tega pada istri dan anaknya sendiri. Jangan bicara seenaknya. Mustahil senior kami racuni istrinya sendiri. Pasti kamu yang berikan racun. Perlu saya ingatkan lagi. Sejak awal saya sudah dizalimi dan diasingkan oleh Dong Tianji. Saya tak punya akses ke pasien setelahnya. Semua pasien setelah saya punya gejala sama. Itu bukti. Semua pasien takut. Tapi belum tentu racun senior saya. Mungkin kamu yang siapkan duluan. Dulunya, saya temui pasien keracunan jenis ini. Penyabot racun tertangkap, siapa pelindungnya? Wen Ruo atau Dong Tianji? Saya hanya melihat Dong Tianji. Wen Ruo diracuni hari itu. Kusangka dia menyembuhkan, rupanya jahat. Sang King tak layak jadi nomor 1. Kami sekte besar gagal temukan bukti. Tian Xuan seharusnya jadi yang utama. Mengapa? Tanpa bukti, apakah kalian percaya padanya? Sebab kau tergantung racun itu. Kau pasti membawanya, kan? Buktikan kemampuanmu. Tanpa bukti, kenapa digeledah? Walau tak setuju, kami geledah. Saksi dan bukti lengkap. Apalagi yang bisa kau jelaskan? Ini bukan racun. Ini obat untuk memperkuat tubuh. Memperkuat tubuh ya? Mario, untukmu. Mubo, antidot saya habis. Berikan saya 1 botol lagi. Guru kamu. Gejalanya persis seperti pasien sebelumnya. Ternyata Dong Tianji pelaku sebenarnya. Selesai. Semua hancur. Sesuai aturan aliran pengobatan, patahkan tangannya dan kaki lalu. Ayo pergi. Keahlianmu memang luar biasa, layak disebut tabib terhebat kini. Lambang dokter hebat dari dunia medis ini saya berikan padamu. Kakak senior,
Kamu juga mau lihat? Saya hanya ingin tanya, Tabib Jiang, maukah engkau rendahkan diri? Jadi kekasihku. Aku mau.